Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita semester ini dapat berjumpa kembali meskipun belum secara langsung bertatap muka ya di kelas. Biasanya kita bertatap muka di kelas. Nah, karena adanya COVID-19 ini, jadi semenjak Maret 2020 yang lalu kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online. Jadi ibu harap kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu meskipun keadaannya belum memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Baik, ibu kenalkan secara lebih lanjut lagi tentang apa saja sih yang akan kita pelajari di pembelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 12 ini di semester 1 ini. Nanti kalian akan belajar tentang yang pertama itu ada surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua itu nanti kalian juga akan belajar tentang cerita sejarah. Yang ketiga pada semester 1 ini nanti kalian akan belajar tentang teks editorial. Itu materi atau bab yang terdapat pada semester 1 ini. Jadi ikuti baik-baik ya. Baik, kita langsung mulai saja pada bab pertama, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira apa itu sih surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu? Atau mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata-kata surat lamaran pekerjaan? Mungkin kakak kalian, saudara kalian sudah ada yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang surat lamaran pekerjaan, coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira mereka sedang melakukan apa sih? Membawa amplop coklat, terus mengantri. Ini juga mereka sedang mengantri dan membawa amplop coklat. Ya, betul. Mereka itu sedang mencari pekerjaan atau ingin mengajukan sebuah pekerjaan, mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam amplop coklat itu biasanya di situ terdapat surat lamaran pekerjaan, terus ada juga riwayat hidup, terus juga ada dokumen-dokumen lain yang mendukung agar kita bisa diterima di suatu perusahaan atau suatu instansi atau lembaga. Nah, selanjutnya kita lanjut saja. Sebelum kita lanjut ke dalam surat lamaran pekerjaan, kita mari berkenalan dulu dengan jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu ada apa saja? Yaitu ada 3. Yang pertama itu ada jenis surat berdasarkan isi atau maksud atau tujuannya dari ditulisnya sebuah surat. Nah, yang kedua itu ada jenis surat berdasarkan pengirim atau pembuatnya, itu siapa. Dan yang ketiga itu ada jenis surat berdasarkan sistematika serta kebahasaannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada jenis surat berdasarkan isi atau maksud atau tujuannya. Yang pertama itu ada surat undangan. Kalian pasti sering ya mendapatkan surat undangan. Terus yang kedua itu ada surat permohonan. Isinya bisa permohonan izin, bisa permohonan meminjam barang. Itu surat permohonan. Selanjutnya ada surat keputusan. Terus selanjutnya ada surat edaran, ada juga surat perintah, surat kuasa, surat izin. Kalian kalau misalnya tidak masuk sekolah biasanya kan juga membuat surat izin ya. Terus ada surat pengunduran diri dan juga ada surat lamaran pekerjaan tentunya. Nah, selanjutnya jenis surat berdasarkan pengirim atau pembuatnya. Itu ada 2, ada yang pribadi, ada juga yang instansi atau dinas. Surat
pribadi itu ditandai dengan pengirimnya itu atas nama diri sendiri. Kalau instansi atau dinas itu biasanya atas nama lembaga atau instansi. Selanjutnya, yang ketiga itu jenis surat berdasarkan sistematika dan kebahasaannya. Itu ada yang resmi atau formal, berarti itu suratnya itu bersifat resmi, bahasanya itu resmi, baku, sistematikanya juga runtut dan lengkap, itu resmi atau formal. Nah, sedangkan kebalikannya resmi itu yaitu tidak resmi atau non formal, berarti bahasanya yang digunakan itu cenderung menggunakan bahasa sehari-hari. Juga sistematikanya itu tidak lengkap atau tidak runtut. Nah, surat tidak resmi atau non formal ini biasanya digunakan untuk menyurati saudara, sanak saudara, atau juga menyurati teman, menyurati sahabat. Itu biasanya menggunakan ragam atau jenis surat yang tidak resmi atau non formal. Sedangkan kalau resmi atau formal itu biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ya, bukan surat lamaran yang lain. Jangan sampai salah. Nah, ini jika dikategorikan dengan jenis-jenis surat yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kira-kira termasuk surat apa saja ini, surat lamaran pekerjaan? Kalau dilihat dari surat berdasarkan isi atau maksud atau tujuannya, tentu ini adalah surat lamaran pekerjaan yang bertujuan untuk mencari pekerjaan, mengajukan permohonan untuk diterima sebagai pegawai di suatu instansi. Nah, yang kedua, kira-kira ini berdasarkan pengirim atau pembuatnya itu termasuk surat apa? Pribadi atau instansi? Ya, surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat pribadi. Meskipun ditulis secara formal atau resmi, bahasanya juga baku, ini termasuk ke dalam surat pribadi. Kenapa? Karena pengirimnya atau pembuatnya itu nama pribadi, bukan atas nama lembaga. Bisa dilihat di paling bawah itu ada hormat saya Firdaus. Nah, itu berarti dia mengatasnamakan dirinya sendiri, bukan mengatasnamakan lembaga atau instansi. Jadi, jika dilihat dari berdasarkan pengirim atau pembuatnya, surat lamaran itu termasuk ke dalam surat pribadi. Nah, sekarang bedanya apa surat pribadi dengan instansi? Selain pembuatnya, yaitu tadi yang mengatasnamakan diri sendiri dan juga mengatasnamakan mengatasnamakan lembaga atau instansi, perbedaannya yang kedua itu antara surat pribadi dan surat instansi atau lembaga atau surat dinas itu biasanya terdapat di kop surat. Jika surat pribadi itu biasanya tidak ada kop suratnya. Kop surat yang di atas sendiri itu ya. Kalau misalnya surat dinas atau lembaga atau instansi itu pasti biasanya ada kop suratnya di atas. Misalnya yang pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 1 Mirit, jalan, alamat, nomor telepon, dan ada logonya, itu namanya kop surat. Nah, itu kalau instansi atau lembaga itu pasti ada kop suratnya. Sedangkan kalau surat pribadi itu biasanya tidak ada kop suratnya. Sampai di sini paham ya antara surat pribadi dan surat instansi atau lembaga? Baik, kita lanjutkan ke yang jenis ketiga, yaitu jenis surat berdasarkan sistematika atau kebahasaannya. Kira-kira surat lamaran ini masuk ke dalam surat resmi atau tidak resmi? Dilihat dari sistematika dan kebahasaannya, sistematikanya ini surat lamaran ini runtut, lengkap, dan kebahasaannya pun
kebahasaannya pun itu menggunakan bahasa yang cenderung baku. Jadi bukan bahasa yang sehari-hari. Jadi dikategorikan surat lamaran ini bisa dikategorikan sebagai surat resmi atau formal. Meskipun tadi surat lamaran ini adalah surat pribadi, tapi surat pribadi yang resmi atau formal. Jadi jangan sampai terkecoh ya kalian, karena ini misalnya sistematikanya lengkap, bahasanya juga formal, itu dikategorikan sebagai surat dinas misalnya. Tidak semua yang bahasanya resmi dan sistematikanya runtut itu dikategorikan sebagai surat dinas, bisa juga surat pribadi. Nah, contohnya surat lamaran ini. Sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, setelah Ibu memberikan tentang jenis-jenis surat, Ibu juga sudah memberikan contoh dari surat lamaran. Nah, kira-kira surat lamaran pekerjaan itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa menjawabnya? Atau ada yang bisa menyimpulkannya? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau pribadi tadi ya sifatnya untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, bisa kantor, atau instansi tertentu. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang jenisnya. Jenisnya itu surat lamaran pekerjaan itu ada 2, yaitu berdasarkan jenis pembuatannya. Berdasarkan jenis pembuatannya itu ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Riwayat hidup itu biasanya isinya itu ada data diri kalian, ada riwayat pendidikan formal kalian, dan juga biasanya ada kemampuan kalian itu di bidang apa, dan juga biasanya ada prestasi yang kalian sudah capai. Itu di dalam riwayat hidup. Nah, ada yang surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup, dan juga ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidupnya. Nah, biasanya itu pada umumnya masyarakat Indonesia itu menggunakan model yang kedua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi, satu surat lamaran pekerjaan, terus nanti riwayat hidup itu dijadikan sebagai lampiran. Nah, kita lanjutkan ya. Jenis yang kedua itu berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalian mendapatkan lowongan pekerjaannya itu dari mana sumbernya? Nah, itu ada 5, yaitu yang pertama ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Media cetak itu seperti koran, contohnya biasanya di koran itu ada lowongan-lowongan pekerjaan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Biasanya di radio juga ada ya yang mencantumkan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Media sosial itu banyak seperti ada WA, ada Instagram, ada Facebook, dan yang lain-lain. Biasanya di situ juga banyak yang mencantumkan lowongan pekerjaan. Terus yang selanjutnya itu ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Misalnya kalian punya saudara, punya tetangga, punya teman. Nah, biasanya di sana lagi dibutuhkan loh ini, lagi dibutuhkan loh itu, silakan daftar aja. Biasanya kan ada yang seperti itu. Selanjutnya, ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Misalnya kalian sudah lulus SMA, terus nanti kira-kira mau lanjut kuliah atau mau kerja ya, atau bisa kuliah sambil bekerja ya. Nah, itu kalian bisa iseng-iseng mencari inisiatif diri sendiri. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, kalian masuki saja lamaran itu, surat lamaran beserta dokumen-dokumen yang mendukung. Nah, coba tanyakan ke instansi atau lembaga itu kira-kira membutuhkan atau tidak.
Kalau membutuhkan, biasanya surat lamaran itu akan ditinggal. Jika tidak, ya kalian bisa mencari yang lain lagi. Itu jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi surat lamaran. Kira-kira fungsinya sebagai apa sih surat lamaran itu? Lamaran pekerjaan ya, sekali lagi. Yang pertama itu sebagai bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Karena kalian akan menawarkan diri kalian untuk bekerja di suatu instansi atau lembaga. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan itu berfungsi juga sebagai media atau alat komunikasi. Berarti ini alat komunikasi antara diri kalian sendiri atau pribadi kalian dengan sebuah instansi atau lembaga. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Karena surat lamaran pekerjaan itu juga mempengaruhi apakah nanti kalian akan diterima atau tidak. Apakah tulisan kalian misalnya rapi atau tidak. Apakah misalnya surat lamaran kalian itu diketik secara rapi atau tidak, bahasanya baku atau tidak, itu juga biasanya sebagai bahan pertimbangan kalian diterima atau tidaknya di sebuah lembaga atau instansi. Nah, itu fungsinya ada 3. Sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke aspek penting dari surat lamaran. Aspek pentingnya itu ada 2. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan umum. Yang kedua itu ada argumentasi. Tesis dan pernyataan umum, siapa yang masih ingat? Tesis dan argumentasi, siapa yang masih ingat ini ada di teks apa dulu? Ya benar, ada di teks eksposisi ya. Ada tesis dan argumentasi. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini juga ada tesis dan argumentasi. Nah, berikut contohnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini itu dan identitas diri itu termasuk ke dalam tesis atau pernyataan umum. Nah, yang bagian sebagai bahan pertimbangan kayak fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi kartu pekerja, surat keterangan kelakuan baik, nah itu termasuk ke dalam argumentasi. Kita lanjutkan ya ke struktur atau sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Langsung saja, strukturnya itu biasanya yang pertama itu ada tanggal surat. Ada tanggal surat. Yang kedua ada halaman dan lampiran. Ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada isi surat. Nah, isi surat ini dibagi lagi. Ada 5, yaitu ada pembuka, tujuan, identitas pelamar, daftar lampiran, dan yang terakhir penutup. Nah, setelah isi surat nanti ada juga salam penutup dan juga nama jelas pengirim dan tentunya tanda tangan yang mengirimkan surat. Nah, selanjutnya coba perhatikan contoh dari surat lamaran berikut ini. Agar kalian lebih paham, perhatikan baik-baik sistematikanya atau strukturnya. Itu sudah Ibu tandai. Nah, tapi ini contoh surat lamaran pekerjaan yang masih belum lengkap. Kira-kira apa saja yang kurang? Nah, kita bahas bersama-sama saja ya, biar lebih jelas lagi. Nah, di sini di pojok kanan atas itu ada tanggal surat. Jakarta 4 November 2008 itu tanggal surat. Selanjutnya di sebelah kiri, menjorok ke kiri, itu ada alamat surat. Nah, alamat surat ini biasanya bunyinya yang terhormat pimpinan personalia dan alamatnya tentunya. Nah, alamat surat ini sebaiknya diletakkan menjorok ke kiri. Karena apa? Kalau misalnya ini alamatnya itu nanti panjang, itu masih ada ruang yang luas ke sebelah kanannya, masih ada ruang yang luas sehingga bisa cukup.
Nah, itu mengapa alasan alamat surat itu sebaiknya dituliskan menjorok ke kiri. Nah, selanjutnya ini ada bagian pembuka. Bagian pembuka itu yang saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu termasuk ke dalam bagian pembuka. Selanjutnya ada identitas pelamar. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan atau jurusan, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya, setelah identitas pelamar, ternyata di sini tujuannya ada di tengah-tengah. Nah, itu dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu berarti termasuk ke dalam tujuan dari surat ini dibuat. Selanjutnya ada daftar lampiran. Apa saja dokumen-dokumen yang dilampirkan? Di sini ternyata ada fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi kartu pencari kerja, ada surat keterangan kesehatan, surat keterangan kelakuan baik. Nah, daftar lampiran ini tidak harus saklek dengan contoh ini ya. Jadi daftar lampiran itu disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan instansi atau lembaga. Jadi sekali lagi, disesuaikan kembali dengan persyaratan yang diberikan oleh instansi atau lembaga tertentu. Nah, selanjutnya setelah daftar lampiran itu ada penutup. Penutup biasa demikian permohonan ini disampaikan dan sampai terima kasih. Nah, dari pembuka sampai penutup itu termasuk ke dalam bagian isi surat. Dari pembuka, identitas pelamar, tujuan, daftar lampiran, penutup itu termasuk isi dari suratnya. Setelah ada isi, itu ada salam penutup. Bedakan antara penutup dan salam penutup. Penutup itu masih bagian dari isi, sedangkan salam penutup itu di luar dari isi. Biasanya hormat saya. Redaksinya biasanya hormat saya, koma. Nah, setelah salam penutup itu ada tanda tangan dan yang terakhir ada nama jelas pengirim. Nah, kira-kira apa yang masih kurang di dalam sistematika surat lamaran pekerjaan ini? Ya, benar. Yang masih kurang itu ada hal dan lampiran. Harusnya ada hal dan lampirannya ya di atas alamat surat. Nah, selain tidak ada hal dan lampirannya, ternyata di sini juga tidak ada salam pembukanya. Kalau di sini ada salam penutup, seharusnya di atasnya itu ada salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya bunyinya itu dengan hormat, salam sejahtera, itu termasuk ke dalam salam pembuka. Sekali lagi, bedakan antara salam pembuka dan pembuka. Pembuka itu termasuk ke dalam bagian isi, sedangkan salam pembuka itu di luar bagian isi. Paham sampai di sini? Untuk lebih paham lagi, kita simak ciri atau unsur kebahasaan dari teks atau surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu menggunakan bentuk surat yang standar. Standar di sini maksudnya itu sesuai dengan sistematika atau formatnya. Terus juga tidak didesain macam-macam. Itu yang dimaksud dengan standar. Nah, yang kedua itu menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena ini tadi termasuk ke dalam jenis surat yang resmi atau formal. Jadi bahasa yang digunakan pun itu harus yang formal, yang baku, yang resmi. Jangan bahasa sehari-hari. Terus yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Intinya ini jangan bertele-tele. Yang ketiga, jika surat lamaran kalian ditulis tangan, harusnya itu rapih dan bersih, mudah dibaca, serta sesuai dengan kaidah ejaan. Misalnya, ini berkaitan dengan kata baku dan tidak baku, dan juga berkaitan dengan tanda baca yang biasanya sering salah.
Terus yang terakhir itu ada melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Itu ciri atau unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya simak bagian berikut, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu penulisan halaman dan lampiran. Bisa disimak ya, di situ sudah ada keterangannya. Jadi hal atau perihal itu berarti soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat. Contohnya, halnya itu surat lamaran pekerjaan. Lampirannya itu berapa dokumen yang dilampirkan. Misalnya di sini contohnya 7 lembar. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, jika dokumen yang dilampirkan itu 7 lembar, berarti dalam satu amplop coklat itu ada berapa lembar surat atau ada berapa lembar dokumen? 7 atau 8? 8 ya, karena surat lamaran pekerjaan itu bukan termasuk ke dalam lampiran. Jadi sekali lagi, kalau lampirannya itu 7 lembar, berarti nanti yang ada di dalam amplop coklat itu ada 8 lembar. Karena yang satunya surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu tidak dimasukkan ke dalam daftar lampiran. Daftar lampiran itu seperti kayak misalnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat kelakuan baik, dan lain sebagainya, tergantung dari instansi yang memberikan persyaratan. Nah, di sini ada ketentuan tentang penulisannya ya. Lampiran itu tidak boleh disingkat menjadi lam titik, itu tidak boleh, harus lampiran. Dan yang menjadi bagian penting di sini, halaman surat dan lampiran ditulis diawali huruf kapital, seperti pada contoh yang sudah kalian dapat lihat ya di sini. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan tanggal surat. Tadi tanggal surat itu letaknya atau ditulisnya itu ditulis di pojok kanan atas ya. Tanggal surat itu didahului nama kota. Tentunya nama kota dibuatnya surat itu. Nah, diikuti tanda koma, kemudian diikuti tanggal. Maaf, ini ada salah ketik, ada tanggal, nama, dan bulan. Sebenarnya ini ada tanggal, nama, bulan, dan tahun. Contohnya itu bisa dilihat di sini, Kebumen 21 Juni 2020. Ini contoh penulisan tanggal surat yang benar. Nah, penting untuk dipahami bahwa nama bulan tidak disingkat menggunakan angka. Contohnya Juni itu kan bulan ke-6. Jadi misalnya Kebumen 21/06/2020. Itu salah atau tidak boleh. Nah, selanjutnya tahun tidak disingkat dengan tanda koma atas. Nah, ini tentu sudah jelas ya, harus lengkap 2020, 2021. Itu harus ditulis secara lengkap 4 digit. Selanjutnya, pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apapun. Di akhir itu tidak usah menggunakan titik karena ini bukan kalimat. Jadi cukup tanda bacanya itu setelah nama kota, yaitu Kebumen, 21 Juni 2020. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke penulisan nama dan alamat surat. Penulisan nama dan alamat surat. Nah, ini bisa dilihat ya di sini tata caranya, penulisan yang baik bagaimana. Yang pertama itu alamat yang dituju itu ditulis di sebelah kiri surat, pada tengah-tengah antara hal surat dan salam pembuka. Nah, ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya kenapa alasannya itu ditulis di sebelah kiri. Nah, itu posisi ini lebih menguntungkan karena jika alamatnya cukup panjang dapat dituliskan tanpa dipenggal karena tempatnya cukup leluasa, tempatnya ke kanan ya, itu masih banyak ruang di situ. Jadi tidak harus dipenggal. Nah, yang kedua, alamat surat itu tidak diawali dengan kata kepada. Cukup
kata yang terhormat atau YTH titik. Ini biasanya masih banyak salah. Jadi biasanya kepada yang terhormat. Nah, itu tidak efektif. Jadi yang benar, kata kepadanya itu dihilangkan, langsung saja kepada yang terhormat. Seperti contoh di bawah ini ya, yang terhormat. Selanjutnya, alamat yang dituju diawali dengan yang terhormat. Boleh disingkat asalkan diikuti tanda titik. YTH titik, Y-nya kapital, TH-nya kecil, lalu diikuti tanda titik. Kalau tidak disingkat juga tidak apa-apa. Yang terhormat tidak disingkat, tapi tidak diikuti tanda titik. Contohnya kalau di sini itu disingkat ya, jadi YTH titik pimpinan PT Usaha Makmur, Jalan D55 Jakarta Barat. Nah, selanjutnya hindari penggunaan sapaan ibu, bapak, saudara, atau SDR titik jika nama orang yang dituju bergelar akademik seperti dokter Andes, insinyur, profesor. Nah, begitupun jika alamat yang dituju itu memiliki pangkat seperti sersan, kapten, kata sapaan ibu, bapak, atau saudara, atau singkatan dari saudara itu juga tidak digunakan. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan ibu bapak, ya cukup hanya menggunakan bapak ibu saja, tidak usah misalnya bapak dokter Andes, itu tidak usah. Jadi pilih salah satu, mau bapak atau gelar akademiknya. Contoh penulisan yang benar bisa dilihat ya di sini. Ya, yang terhormat Bapak Syakuro, yang terhormat Bapak Darwino, yang terhormat Insinyur Mariani, yang terhormat Kabak Personalia, yang terhormat Kapten Sumijo. Jadi pilih salah satu. Nah, kata sapaan bapak, ibu, saudara atau singkatan dari saudara ini tidak berhimpit dengan gelar, pangkat, atau dengan jabatan. Jadi sekali lagi pilih salah satu. Selanjutnya yaitu ada masih di penulisan nama dan alamat surat. Nah, biasanya itu di bawah ada alamatnya. Nah, penulisan kata jalan itu tidak boleh disingkat. Misalnya, ini yang sering salah, itu biasanya disingkat dengan JL.JLN. Nah, sebaiknya penulisan kata jalan itu tidak disingkat. Kemudian nama gang, nomor RT, RW, biasanya itu juga dituliskan secara lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Bisa dilihat di sini di contohnya ya. Nah, selanjutnya nama kota dan provinsi dituliskan juga dengan huruf awal kapital. Tidak perlu digarisbawahi atau diberi tanda baca apapun. Jadi di dalam alamat, penulisan alamat surat dan nama ini tidak usah diberi tanda baca apapun di akhir ini. Misalnya titik, tanda titik itu tidak perlu. Nah, kemudian yang terakhir itu, ada kalanya penulis surat itu tidak tahu persis alamat yang dituju. Kepada siapa surat itu dituju? Apakah ke bagian personalianya, apakah ke sekretarisnya, atau ke manajernya, atau ke direkturnya. Sehingga penulis harus menggunakan alamat yang umum. Contoh alamat umum itu misalnya yang terhormat pimpinan pabrik plastik Aneka. Karena dia tidak tahu surat lamaran ini ditujukan untuk bagian apa. Jadi lebih aman dituliskan alamat umumnya atau kepada yang umumnya, yaitu yang terhormat pimpinan pabrik plastik Aneka. Sampai di sini jelas ya untuk penulisan nama dan alamat surat. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu ada penulisan salam pembuka. Sekali lagi bedakan antara salam pembuka dan pembuka surat. Kalau pembuka surat itu termasuk ke dalam isi dari surat, sedangkan salam pembuka itu di luar dari isi. Salam pembuka itu biasanya dituliskan di sebelah kiri, sejajar dengan atau lurus dengan lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf pertama tentu diawali dengan huruf kapital, dan sedangkan kata yang lain ditulis kecil semua, kemudian di akhirnya itu ditulis dengan atau diikuti dengan tanda koma.
Biasanya yang digunakan itu kata-katanya itu dengan hormat, koma, atau bisa juga salam sejahtera, koma. Itu biasanya yang lazim digunakan dalam penulisan salam pembuka pada sebuah surat. Sampai di sini paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan isi surat. Masih ingat ya, isi surat itu biasanya terdiri dari pembuka, terus ada juga identitas pelamar, daftar lampiran, ada juga penutup surat. Nah, kita coba lihat tata cara penulisan suratnya bagaimana. Nah, ini sudah dijelaskan lagi ya, secara umum bagian isi surat terdiri dari pembuka surat, tujuan ditulisnya surat, identitas pelamar, daftar lampiran, dan bagian penutup surat. Nah, hal yang sering salah ini, makanya Ibu tandai dengan hal yang penting, karena ini bagian yang biasanya sering salah, yaitu pada bagian penutup surat. Nah, tolong itu hindari kalimat atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Perhatian siapa? Kerjasamanya siapa? Nah, kata gantinya itu sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan kata sapaan seperti bapak atau ibu atau saudara. Contohnya itu atas perhatian bapak atau ibu, kami ucapkan terima kasih. Maaf, ini ada salah ketik. Seharusnya itu kami, bukan kamu ya. Atas perhatian bapak atau ibu, kami ucapkan terima kasih. Jadi hilangkan kata nya. Hilangkan kata gantinya. Karena itu tidak jelas, nya itu untuk siapa. Jadi lebih baik menggunakan kata ganti bapak, ibu, atau saudara, biar lebih jelas. Selanjutnya, ada penulisan salam penutup. Sekali lagi bedakan antara penutup dan salam penutup. Penutup itu masih bagian dari isi surat. Salam penutup itu sudah di luar bagian isi. Jadi berdiri sendiri. Kalau tadi ada salam pembuka yaitu dengan hormat, maka tentunya ada salam penutup. Nah, salam penutup ini tentunya huruf awal kata salam penutup ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata setelahnya atau kata-kata lainnya ditulis dengan huruf kecil. Sesudah salam penutup dibubuhkan tanda koma. Biasanya salam penutup itu hormat saya kata-katanya. Terus nanti bawahnya ada tanda tangan dan bawahnya ada nama terang. Nah, selanjutnya penulisan nama jelas pengirim. Nama jelas pengirim itu biasanya letaknya ada di bawah tanda tangan. Nah, di bawah salam penutup itu dicantumkan tanda tangan dan nama pengirim surat. Nama jelas penanda tangan itu dicantumkan di bawah tanda tangan dengan huruf awal setiap katanya itu ditulis kapital. Kenapa harus setiap kata ditulis kapital? Karena itu biasanya merupakan nama diri, nama dari seseorang. Kalau nama seseorang itu setiap awal katanya itu harus dituliskan secara kapital. Contohnya itu misalnya Kirana Putri, berarti K-nya kapital, P-nya juga kapital. Nah, sebelum dicantumkan gelar akademiknya, yaitu yang di sini SE, itu setelah nama harus dibubuhkan tanda koma. Nah, SE itu kan singkatan dari sarjana ekonomi. Kalau singkatan itu harus diikuti dengan tanda titik. Berarti penulisan yang benar Kirana Putri, S titik E titik. Nah, sekarang gimana kalau penulisan yang mempunyai gelar akademik ganda? Contohnya di sini ada Dharmalia. D-nya kapital, Dharmalia diikuti tanda koma. Misalnya dia SPD itu singkatan dari sarjana pendidikan. Berarti S titik PD, D-nya itu kecil. Titik untuk mengakhiri singkatan pendidikan ya, titik dulu baru koma, M titik magister pendidikan, M titik PD titik. Sampai di sini paham untuk penulisan nama jelas pengirim ini biasanya kalian salah dalam menuliskan di tanda bacanya.
Baik, kita sudah mengupas teorinya tentang surat lamaran pekerjaan yang baik itu bagaimana. Nah, Ibu sekarang akan memberikan kiat-kiat menyusun surat lamaran pekerjaan. Karena kalian nanti mau tidak mau pasti harus membuat surat lamaran pekerjaan. Entah nanti habis lulus SMA kalian langsung mau bekerja atau mau kuliah. Tapi pasti nanti ada waktunya kalian harus menuliskan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita simak berikut ini kiat-kiat menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada faktor penting penulisan surat lamaran pekerjaan. Apa saja kira-kira? Yang pertama itu ada surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan aturan, baik yang berkaitan dengan fisik, struktur, dan tampilan surat. Nah, aturan ini tergantung dari masing-masing instansi ya, sekali lagi. Jadi tidak harus saklek. Jadi biasanya ada juga instansi yang memberikan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, itu kalau misalnya ada instansi yang seperti itu, kalian juga harus mengikuti aturan dari instansi tersebut. Tapi kalau tidak, ya berarti menggunakan surat lamaran, sistematika surat lamaran yang umum saja, yang sudah Ibu kasih contohnya sebelumnya atau yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan harus mempunyai daya tarik. Faktor ini berkaitan dengan cara penulisannya, pemilihan bahasanya baik atau tidak, dan maksud yang ingin disampaikan. Nah, itu dua faktor penting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Silakan dipahami baik. Selanjutnya ada aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis dengan tulisan tangan biasanya di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus bersih, jelas, dan tidak ada coretan. Selain itu juga, surat lamaran pekerjaan dapat diketik menggunakan komputer karena kemajuan teknologi yang semakin maju. Jadi, memungkinkan juga suatu instansi atau perusahaan itu mewajibkan calon pelamar itu untuk menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan komputer. Selanjutnya, pelamar pekerjaan menggunakan pronomina saya. Karena itu atas nama diri sendiri, jadi itu menggunakan saya, bukan kami. Contohnya hormat saya, bukan hormat kami. Selanjutnya, pelamar pekerjaan harus menyebut pimpinan kantor perusahaan atau instansi dengan bapak atau ibu atau saudara jika sudah jelas pimpinannya. Apabila belum jelas pimpinannya, dapat menyebutkan jabatannya saja. Itu aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lanjutkan ke cara menulis surat pekerjaan yang baik dan benar itu bagaimana. Yang pertama itu pastinya gunakan bahasa yang baik dan benar. Gunakan ragam bahasa yang formal karena ini termasuk ke dalam jenis surat pribadi yang sifatnya formal atau resmi. Selanjutnya, tulislah kalimat singkat, padat, dan jelas. Maksud tujuannya itu ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, apalagi curhat ya. Selanjutnya, tulislah secara manual menggunakan tangan. Ini opsional atau pilihan. Kalian boleh menggunakan tulisan tangan atau boleh menggunakan komputer, ketikan komputer. Ini tergantung dari persyaratan instansi yang kalian akan ajukan lamarannya. Sekali lagi ini pilihan, boleh menggunakan tangan, boleh menggunakan komputer. Ada sebuah instansi atau lembaga yang mewajibkan menuliskan tangan, itu juga ada. Ada juga instansi yang bebas, boleh tangan, boleh komputer. Itu jadi perhatikan lagi persyaratan yang diajukan oleh instansi atau lembaga yang akan kalian ajukan lamarannya. Selanjutnya, ada perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jadi sebisa mungkin itu surat lamaran pekerjaan itu tidak ada coretan apapun, tidak digambar-gambar, tidak didesain. Karena ini sifatnya formal atau resmi. Atau juga jangan lecek. Ya, jadi harus diperhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaannya. Harus rapi juga. Selanjutnya, isi secara jelas data informasi tentang diri kalian dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah,
Dokumen-dokumen pendukung itu apa saja, itu tergantung, sekali lagi tergantung sama instansi atau lembaga itu mewajibkan persyaratan apa saja. Itu jadi kalian nanti kalau melihat lowongan pekerjaan itu diperhatikan baik-baik persyaratannya apa saja. Dokumen-dokumen pendukungnya itu yang harus dilampirkan apa saja, itu juga harus diperhatikan baik-baik. Selanjutnya ada lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih diri kalian. Misalnya kalian pernah menjadi juara lomba lari atau pernah juga mengikuti tes TOEFL, tes bahasa Inggris, itu bisa dilampirkan untuk menambah nilai kalian. Nah, mungkin cukup pembahasan tentang surat lamaran kali ini. Jika ada yang masih belum paham, kalian boleh tanyakan langsung ke ibu dengan chat ibu secara langsung, atau juga chat menggunakan WA ya, atau juga bisa tanyakan langsung di grup Google Classroom kalian. Jadi jangan malu bertanya ya, biar tidak sesat di jalan. Nah, baik, sekiranya demikian ibu cukupkan. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.